Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang limit kiri dan limit kanan. Apabila X mendekati C dari kiri, jika X menuju C dari arah kiri, dari arah bilangan yang lebih kecil dari C, maka limit disebut dengan limit kiri. Notasinya limit X mendekati C pangkat negatif Fx. Nah, jika C didekati dari kanan, jika X menuju C dari arah kanan, dari arah bilangan yang lebih besar dari C, limit disebut limit kanan. Notasinya limit X mendekati C pangkat plus dari Fx. Ini maksudnya, misalnya limit X mendekati 2, berarti X ini diganti dengan bilangan-bilangan yang kecil dari 2, gitu. Nah, kalau yang ini berarti misalnya limit X mendekati 2, berarti X itu adalah bilangan-bilangan yang dekat dengan 2, tapi dari arah kanan, jadi besar dari 2, gitu ya. Hubungan antara limit dengan limit sepihak atau limit kiri dan limit kanan. Limit X mendekati C, sebuah fungsi Fx, itu sama dengan L, jika dan hanya jika limit kiri dari fungsi tersebut sama dengan L, dan limit kanannya juga L. Jadi harus sama limit kiri dengan limit kanannya. Artinya apa? Jika X itu mendekati C dari kiri, lalu X mendekati C dari kanan, sama Fx-nya nantinya. Kalau sama, maka limit X mendekati C-nya adalah L. Jika tidak, jika tidak sama, maka limit tersebut tidak ada. Nah, ini saya kasih contoh, ada sebuah fungsi Fx, fungsi seperti ini, fungsinya adalah X kuadrat untuk X kecil sama dengan 0, fungsinya adalah X untuk X kecil dari 1 dan besar dari 0, fungsinya adalah 2 tambah X kuadrat untuk X yang besar sama dengan 1. Kita diminta untuk menghitung limit X mendekati 0 dari Fx, jika ada. Ini semua ditanyakan karena aturan fungsi berubah di X sama dengan 0, maka perlu dicari limit kiri dan limit kanan di X sama dengan 0. Jadi fungsi berubah di X sama dengan 0 ya. Kita lihat. Nah, tadi limit kiri dari Fx sama dengan tadi kan kalau untuk X apa namanya 0 itu, jadi kita bisa lihat limit X mendekati 0 dari kiri Fx itu kita lihat fungsinya adalah X kuadrat, itu hasilnya 0. Kemudian X mendekati 0 dari kanan, itu yang kita pakai adalah X sama dengan 0. Maka karena sama, berarti limit X mendekati 0 dari Fx adalah 0. Karena aturan fungsi berubah, ini untuk menjawab yang B, lalu itu untuk menjawab yang C. Mungkin nanti bisa dipelajari dan akan saya jelaskan lagi dengan video pendek dengan tulisan, supaya lebih jelas. Nah, ini untuk gambar yang tadi. Ini kita bisa lihat bahwa untuk X kecil sama dengan 0, itu fungsi X kuadrat itu kan bentuknya parabola ini. Jadi X kecil dari 0 ini. X kecil dari 0. Untuk antara 0 sampai 1 yang ini, itu Fx sama dengan X. Itu fungsinya berbentuk garis lurus ini. Tapi untuk X yang besar sama dengan 1, fungsinya kan 2 tambah X kuadrat. 2 tambah X kuadrat ini gambarnya adalah parabola. Nah, ini. Sehingga untuk X sama dengan 1, itu untuk X sama dengan 1, itu limitnya tidak ada. Ya, kenapa? Karena limit kirinya tidak sama dengan limit kanannya.
Nah, ini juga contoh bisa disimak, bisa dipelajari. Nanti apabila tidak paham, bisa saya jelaskan dengan menggunakan video pendek pakai kertas. Kemudian sifat limit fungsi. Nah, ini juga sifat limit fungsi, itu kalau limit fx tambah atau dikurang dengan gx, itu bisa kita pisah menjadi limit fx ditambah limit gx. Kemudian kalau dikali juga bisa kita pisahkan seperti ini. Kalau dibagi juga sama. Kalau dipangkatin dengan catatan n bilangan bulat positif, berarti limit fx pangkat n itu bisa kita buat di dalamnya seperti ini. Akar juga seperti itu. Nah, kemudian kita lihat ke kontinuan fungsi. Fungsi fx dikatakan kontinu pada suatu titik x sama dengan a jika fa-nya ada, limit x mendekati a dari fx itu ada, limit x mendekati a dari fx itu sama dengan fa. Jika paling kurang salah satu syarat tidak dipenuhi, maka f dikatakan tidak kontinu di x sama dengan a. Jadi harus semua syarat dipenuhi, baru disebut dengan kontinu. Jika FA tidak ada, berarti F tidak kontinu di X sama dengan A. Nah, itu contoh grafik yang tidak kontinu. Ya, contoh 2 ini contoh grafik yang tidak kontinu. Limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka Fx tidak mempunyai limit di X sama dengan A. Sehingga fungsi Fx tidak kontinu di X sama dengan A. Nah, ini misalnya FA-nya ada, limitnya ada, tapi nilai fungsi tidak sama dengan nilai limit fungsi. Maka juga fungsi tersebut tidak kontinu di X sama dengan A. Jadi syarat 3 itu harus benar-benar dipenuhi, baru bisa disebut fungsinya kontinu. Nah, ini contoh lain, FA-nya ada, limit ada, limit fx-nya sama, maka fx-nya kontinu di X sama dengan A. Jadi nah, ini ketak kontinuan terhapus. Ketak kontinuan kasus I tadi bisa dihapus dengan cara mendefinisikan nilai fungsi di titik tersebut sama dengan limit fungsi. Contoh, periksa apakah fungsi berikut kontinu di X sama dengan 2. Jika tidak, sebutkan alasannya. Nah, ini contohnya. Ini sudah dijawab semua, bisa dipelajari ya, nanti bisa ditanyakan, bisa kita diskusikan di kelas pada saat jam kuliah berlangsung. Ini sudah saya uraikan semua jawabannya, jadi bisa nanti dipelajari dulu, baru nanti jika tidak mengerti baru bisa ditanyakan atau bisa diberi tanggapan oleh mahasiswa lain. Fungsi fx disebut kontinu kiri di X sama dengan A jika limit X mendekati A dari kiri. Fungsi fx itu sama dengan fa. Fungsi fx disebut kontinu kanan di X sama dengan A jika limit X mendekati A dari kanan suatu fungsi fx itu sama dengan fa. Fungsi fx kontinu di X sama dengan A jika kontinu kiri dan kontinu kanan di X sama dengan A. Nah, ini contoh juga bisa dipelajari. Nah, soal latihan ini sudah ada contohnya yang mirip, maka bisa diselesaikan dengan memperhatikan contoh yang sudah diuraikan sebelumnya. Ini soal latihan ini dicatat juga di catatanmu pada PowerPoint pertemuan ketiga, dicatat ulang di buku catatannya, kemudian soal latihan ini juga dikerjakan di buku catatan tersebut, lalu di-scan, kemudian dikumpulkan di spidol sutat,
saya memberi waktu selama 2 hari. Demikianlah mata kuliah kalkulus PU Babanya untuk pertemuan ketiga. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.